Di video kali ini gua mau membahas jajaran lensa Sigma untuk kamera Fujifilm. Dan buat kalian para pengguna kamera Fujifilm, bersiap-siaplah buat keracunan lensa ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan sesuai dengan janji gue akan membahas jajaran lensa prime contemporary Sigma untuk kamera Fujifilm. Sedikit intermezzo dulu, buat yang mungkin nggak begitu ngikutin update seputar Fujifilm, gue merasa tahun 2022 ini adalah tahun yang menarik buat kita para Fujifilm user. Kemarin ada kamera baru X-H2S yang membawa teknologi stacked sensor dengan kemampuan foto cepat hingga 40 frame per second, dan dia juga membawa spek video yang gila, kodek H264, H265, ProRes hingga kemampuan untuk mengambil video slow-mo 4K 120 frame per second dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan pilihan para flagship full frame yang menawarkan fitur tersebut. Lalu sebelum kamera tersebut muncul, di tahun lalu Fujifilm juga membuat keputusan besar di mana mereka membuka X-mount-nya untuk para brand lensa third party, yang berarti kita bakal kedatangan banyak pilihan lensa-lensa menarik dari para brand lensa third party yang seharusnya menciptakan ekosistem yang lebih kuat bagi Fujifilm sendiri. Dan jajaran lensa Sigma ini termasuk jajaran yang paling ditunggu-ttunggu oleh para Fuji user di dunia. Oke, pertama dari jenis sendiri, lensa ini bukanlah lensa baru. Lensa-lensa yang ada di sini mulai dari 16mm f1.4, 30mm f1.4 hingga 56mm f1.4. Jadi semuanya punya bukaan yang sama. Ini mereka udah ada juga sebelumnya untuk sistem APS-C-nya Sony. Dan kita juga ada yang buat Sony versi 16mm f1.4 dan emang bentuk dan feel-nya itu mirip banget. Jadi bukan benar-benar develop lensa baru, tapi dari desain yang udah ada, cuman dikasih opsi mounting Fuji aja karena emang udah dibuka sama Fujifilm. Tapi bukan berarti desain baru ini membuatnya jelek gitu. Justru gua pribadi puas banget sama lensa 16mm gua yang buat Sony, dan begitu juga pengguna lainnya yang pernah nyobain jajaran lensa ini buat yang versi Sony-nya. Kualitasnya cukup menjanjikan gitu, sehingga kita pede kalau yang buat Fujifilm ini bisa memberikan opsi yang sebagus itu juga dengan harga yang cukup terjangkau. Buat yang belum familiar dengan jajaran lensa ini, gue akan jelasin dulu. Jadi lensa-lensa ini sebenarnya secara fisik, feel-nya itu cukup berbeda dengan lensa-lensa native Fujifilm. Karena di sini nggak ada aperture ring khas lensa-lensa Fuji. Jadi rasa retro analognya tuh udah nggak begitu dapat kalau pakai jajaran lensa Sigma ini, entah dari fungsi ataupun estetik. Jadi kalian harus set juga untuk pengaturan aperture ke control dial biar bisa kayak kamera lain gitu ya. Karena kalau di Fuji kadang control dialnya kita nggak ada aperture gitu, karena di lensanya udah ada. Jadi kalau di sini ya kalian harus set di salah satu control dialnya. Dan ini gua rasa worth mentioning buat kalian yang terbiasa pakai lensa-lensa native-nya Fuji gitu, karena nanti harus adaptasi begitu pakai lensa Sigma ini. Tapi paling nggak secara estetik sih masih bisa kita abaikan sebenarnya, karena tampangnya nggak neko-neko juga, cukup low profile. Jadi oke-oke aja kita pasangin dengan kamera Fujifilm, cuman kurang maksimal aja gitu rasa klasiknya. Tapi buat gue pribadi itu bukan deal breaker, apalagi kalau kita ngelihat dari segi fungsi dan kualitas hasil yang ditawarkan. Lalu kayaknya lensa ini udah memiliki weather seal yang cukup baik juga, karena gue notice kalau di mulut mountingnya dari ketiga lensa ini dia ada sealing karet yang bisa meminimalisir efek buruk dari debu dan cipratan air. Impresi pertama gue coba buat shoot pakai lensanya ini, kalau kalian lihat video unboxing lensa-lensa ini, kalian juga harusnya udah lihat. Menurut gue hasil video yang diberikan itu benar-benar menjanjikan banget, dan itu bikin kita nggak sabar juga buat benar-benar pakai produksi video.
video. Dan setelah kita coba, ternyata tidak mengecewakan. Jadi kemarin pas kita berding di Peak buat ngetes X-H2S yang videonya udah tayang, kalau kalian belum nonton silahkan dicek. Shoot B-roll yang diambil di sana semuanya full kita pakai lensa Sigma ini. Kita bawa semua focal length-nya dan dipakai ganti-gantian tergantung kebutuhan, tapi kalian bisa lihat kalau gambar yang dihasilkan itu cakep banget buat kebutuhan B-roll review kita. Gua cukup puas dengan hasil video yang diberikan, dan yang gua rasain focal length yang diberikan itu cukup banget buat berbagai tipe shot yang gua butuhin. Bener-bener ketika kita B-roll di sana itu kita cuma mengandalkan 3 lensa Sigma ini aja. Dan kalau konten kalian di luar review produk kayak kita pun, gue yakin pilihan focal length-nya cocok juga buat workflow kalian. Bisa pakai yang wide, pakai 16 mm, itu wide banget ya, walaupun untuk sensor APS-C. Kalau mau bokeh maksimal ada 56 mm, bayangin 56 mm dengan f1.4, bokeh banget. Dan kalau yang tengah-tengah gitu ya, pengen yang cukup versatile ya, kita bisa pilih yang 30 mm-nya. Dan semuanya f1.4. Jadi yang 16 mm pun itu sebenarnya kalau subjeknya agak deket gitu, itu tetap kelihatan bokeh juga backgroundnya, kelihatan cakep. Selain itu kita juga melakukan sedikit komparasi dengan lensa Fujikron yang biasa kita pakai, 23 mm f2 ya, yang ya kita sih kira-kira cukup comparable gitu, cukup deket, dan juga lensa third party lain dari Viltrox. Cuman dari komparasi tersebut Viltrox kayaknya harus keluar dari kompetisi karena kalah cukup telak. Dia warnanya paling kena bias saat kena cahaya direct, chromatic aberration juga paling nampak dibanding yang lainnya, dan dari semuanya Viltrox doang yang mountingnya nggak ada ceiling karetnya. Nah, kalau sama lensa Fujikron yang biasa kita pakai, kualitas Sigma ini lumayan ngadu banget. Gambarnya cukup tajam dan minim chromatic aberration juga. CA-nya masih sangat terkontrol dengan baik. Dan lensa Sigma ini juga tahan terhadap cahaya yang direct ke lensanya. Dia nggak menghasilkan bias warna yang nge-wash out kontras kayak si Viltrox. Menunjukkan kalau coating dari optik lensa ini juga bagus banget untuk harganya. Mirip banget sama yang ditawari oleh lensa native Fujifilm. Tapi perlu diingat kalau dengan harga yang cukup mirip, Fujikron ini dia f2, sedangkan si Sigma ini dia f1.4. Dan lensa native Fujifilm yang bukannya f1.4 pastinya bakal cukup pricey. Lalu perihal autofocus juga udah cakep banget, proper dari pengetesan kita, walaupun ya dia ngikut dengan kemampuan body yang dipakai juga. Kayak kita di sini sebenarnya sempat cobain pakai X-H2S yang pre-production unit juga, dan berjalan dengan lancar selama kameranya tracking objek mata orang gitu kan, tracking objek orang, mata, kendaraan, dan hewan. Semua performa AF-nya terasa kayak pakai lensa native Fujifilm aja. AF-nya sendiri juga punya minimum focus distance yang cukup deket, mirip sama Fujikron kita. Beda banget sama Viltrox yang minimum focus distance-nya tuh lumayan jauh. Jadi Sigma ini oke juga buat kita eksperimen dengan framing-framing yang jarak subjeknya cukup deket. Tapi di unit tes gua ini, gua ada mengalami sedikit isu. Pertama, kalau gua pakai XS10 itu kadang kalau pakai lensa Sigma ini tiba-tiba fitur touch-nya yang untuk mindahin AF point-nya kalau misalkan lagi di mode manual fokus itu kadang mati gitu fiturnya. Kita nggak bisa touch untuk pindahin AF-nya lagi gitu. Pindahin titik fokusnya lagi. Cuman biasanya sesimpel lepas pasang lensa dari mountingnya aja udah kelar. Jadi terbilang easy fix juga buat isu tersebut. Cuman yang lumayan mengganggu adalah lensa-lensa ini kalau gua pakai di mode manual fokus, itu pas kita puter ring fokusnya kayak gini, biasa manual fokus kita muter ring fokusnya, proses pulling fokus atau perpindahan jarak fokusnya tuh berasa lambat banget. Atau kayak pindahnya tuh terlalu sedikit gitu dengan gerakan fokus ring yang cukup jauh. Jadi kita harus puter itu agak banyak fokus ringnya kalau mau mindahin titik fokusnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan itu noticeable banget, sampai kadang kita pulling fokus tuh heran sendiri. Lah, jarak fokusnya kok berubahnya dikit banget gitu. Itu terjadi di berbagai kamera Fuji yang kita coba pakaiin lensa Sigma ini, dan terjadi di ketiga lensanya juga. Mungkin karena ini produk sampel, mungkin belum pakai firmware terakhir atau semacamnya, cuman harusnya problem tersebut bisa dibenerin dengan gampang via firmware update aja. Dan gue yakin itu sebuah isu gitu, karena gue
nggak merasakan hal yang sama, itu nggak terjadi di lensa Sigma 16mm f1.4 gua yang buat Sony APS-C. Di situ pulling fokusnya cepet-cepet aja. So, gimana kira-kira kesimpulan dari gue seputar lensa Sigma ini? Terlepas dari isu tadi yang harusnya bisa di-fix via firmware update aja, menurut gue lensa ini bener-bener worth the price. Harganya itu berkisar 4 jutaan sampai hampir 7 jutaan. Beda-beda tiap lensanya dan harga tersebut jelas worth it banget setelah melihat kualitas yang ditawarkan oleh lensa ini. Dan ya karena kita udah bener-bener pakai buat produksi juga, gue pribadi tertarik banget kalau lensa ini bisa jadi gear produksi ST Media. Mungkin Sigma Indonesia mau meminjamkannya buat standby di studio ST, kayak lensa 2870 Sony-nya, pasti bakal sangat kepake. Berdoa mulai, gitu ya. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman Fuji shooter dan calon Fuji shooter. Karena Fuji belakangan ini memang lagi sangat racun banget ya. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.